Shalom. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan, sebab Dialah Allah yang layak kita tinggikan. yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah WBA secara online. Ibu-ibu, pada sore hari ini kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Negara kita merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang.
Seperti juga kehidupan kita merdeka dari penjajahan dosa. Negara kita sudah merdeka. Apa yang bisa Anda berikan kepada bangsa dan negara? Kita lakukan apa yang terbaik bagi bangsa kita. Kita tingkatkan rasa persatuan, cinta tanah air dan bangsa. Pada sore hari ini, saya akan membagikan tentang kemerdekaan yang sejati. Apa itu kemerdekaan yang sejati itu? Merdeka dari belenggu penjajah dosa. Kita sudah dimerdekakan Tuhan Yesus melalui pengorbanan darahnya di atas kayu salib. Dan kita sudah merdeka. Nah, sekarang apa toh yang menjadi yang menindas kehidupan kita? Apa toh yang mengikat kehidupan kita, menjajah kehidupan kita? Kita bisa lihat dari Galatia 5 ayat 19. Ya, penjajah kita itu perbuatan daging, betul. Perbuatan daging yang mengikat, membelenggu kita. Di sini dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, cemar, pikirannya cabul, cemar, kotor, hawa nafsu. Keempat, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, bertengkar inginnya, iri hati. Saudaranya dipakai Tuhan menjadi iri hati, itu tidak boleh. Amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah penjajah yang menjajah kehidupan kita. Ya. Terus selanjutnya ibu-ibu, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti kalau kita masih melakukan itu, kita masih dalam hidup dalam penjajahan, tidak mengalami kemerdekaan. Jadi orang yang masih melakukan itu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita ditebus dari segala dosa. Kita dimerdekakan oleh darah Yesus. Maka kita harus menghormati pengorbanan Yesus melalui kita tidak berbuat dosa dan menaati kebenaran firman Tuhan. Kita harus ingat, Bu, kita jangan melakukan apa tadi yang sudah kita baca. Nah, sekarang apa toh tandanya? Kalau kita sudah dimerdekakan, kita menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupan keseharian kita. Nah, sekarang tandanya apa? Buah Roh itu, ya, kasih. Hidup kita apakah masih ada kasih dalam diri kita kepada orang-orang yang membenci kita? Apakah kita tetap mengasihi? Yang kedua, sukacita, hidup penuh sukacita, damai sejahtera, tentrem, rahayu, ayem, tentrem, sabar pada suami, pada anak, pada mantu, pada cucu, pada teman gereja, pada teman kantor. Apakah ada kesabaran di dalam diri kita? Kemurahan, tidak pelit, hobinya suka memberi.
Sebab apa, Bu? Semakin kita banyak memberi, maka berkat itu dicurahkan dalam kehidupan kita semakin berlimpah-limpah. Kebaikan, tandanya orang Kristen itu berbuat baik. Kesetiaan setia kepada keluarga, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita menjengkelkan kita, penguasaan diri, memberi tumpangan kepada seorang dan orang lain. Ya. Dan sekarang firman Tuhan tentang kemerdekaan ada 5 hal. Yang pertama, dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ibu-ibu tahu hamba itu selalu menurut pada Tuhannya. Kalau kita mengatakan aku ini hamba Allah, semua yang hidup di dalam kebenaran adalah hamba Allah. Ya. Yang kedua, dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak di sini adalah Tuhan Yesus, kita sudah dimerdekakan. Bukan yang pakai salib besar, anting-anting salib, kaos tulisannya Love Jesus, bukan itu ya. Tetapi orang yang hidupnya menghasilkan buah roh. Yang ketiga, Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu kita hidup menjadi hamba dosa, hidup iri hati, suka berseteru, ya. Nah sekarang kalau kita sudah dimerdekakan, kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Terus yang keempat, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Melayani istri, melayani suami, suami melayani istri, melayani anak, melayani pembantu, melayani tetangga lah. Kehidupan pelayanan itu seperti itu. Yang kelima, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita isi kemerdekaan itu untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Ibu-ibu, mari kita berdoa supaya benar-benar kita melakukan hidup di dalam kemerdekaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Berkati bangsa dan negara kami. Engkau lindungi, Tuhan, Kau angkat pandemi yang ada di Indonesia. Berkatilah saudara-saudara kami semua, sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Dan kami, Tuhan, berikan keteguhan dalam hati kami, supaya kami dapat menghasilkan buah Roh Kudus. Terima kasih, berkati seluruh jemaat GKI Elim. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.